Taman Wisata Alam Angke Kapuk adalah ekosistem lahan basah yang didominasi oleh pepohonan mangrove. Surga hijau seluas 99,82 hektar ini terletak di Kelurahan Kawal Muara yang bersebelahan dengan kawasan elit Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Lokasinya cukup mudah dijangkau dengan transportasi umum. Lokasi yang berada di tengah kota, bahkan di antara gedung-gedung tinggi, bisa menikmati pemandangan alam yang mungkin jarang ditemukan di perkotaan. Kawasan ini dulunya digarap oleh puluhan penambak liar. Kemudian mulai direstorasi pada tahun 1998. Kawasan yang mulanya hutan menjadi area tambak ikan, tentunya tidak hanya menghilangkan pepohonan, tetapi juga merusak alam dan ekosistem mangrove. Setelah upaya 12 tahun untuk mengembalikan ekosistem dan membersihkan kawasan ini dari penggarap ilegal, akhirnya Mangrove Pusat Indah Kapuk (PIK) kembali dengan nama Tua Angke Kapuk yang diresmikan pada 25 Januari 2010 oleh Menteri Kehutanan. Jakarta merupakan lokasi padat penduduk yang disertai dengan tingginya tingkat polusi udara. Maka tidak jarang lahan hijau pun sulit ditemukan di ibu kota. Hutan mangrove memang dikenal dapat meredam gelombang besar seperti tsunami, tapi mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 5 kali lebih banyak dari hutan tropis di dataran tinggi. Bahkan, kini hutan mangrove menjadi tempat habitat dan naungan untuk para jenis satwa dan hewan liar. Selain untuk menaungi para satwa liar, serta aneka burung di lokasi ini juga kerap dikunjungi anak-anak sebagai wisata edukasi. Banyak kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di tempat wisata Mangrove Peak selain menyusuri keindahan alam dan hutannya. Wisata air yang disediakan cukup beragam seperti speedboat, perahu dayung, sepeda air kodok, dan perahu kano. Tidak hanya untuk berwisata, bagi pengunjung juga diberikan kesempatan merasakan ikut menanam mangrove. Siapa saja bisa ikut serta dalam proses penanaman dan tidak terbatas oleh usia. Mangrove Tour wajib dilakukan setiap berkunjung ke Mangrove Pesona Indah Kapuk Peak, sebab semua yang berkunjung ke sini memang bertujuan untuk menjelajahi hutan mangrove di tengah kota. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan speedboat selama 30 menit dengan pengunjung lainnya. Setiap pengunjung akan ditemani dengan pemandu wisata untuk menjelajahi kawasan rawa dan hutan. Tapi untuk bisa menikmati kegiatan ini, minimal peserta tur 4 orang dan dikenakan tarif terjangkau. Berbagai jenis mangrove yang terdapat dalam Taman Wisata Alam Angke Kapuk diantaranya jenis api-api, bakau, dan bidara, serta jenis warakas. Jakarta adalah salah satu kota terindah dan unik di dunia. Ini adalah tempat peleburan berbagai budaya dan agama. Juga merupakan rumah bagi berbagai macam arsitektur dan landscape. Jakarta adalah kota yang syarat akan budaya
sejarah, dan keindahan. Ini juga merupakan kota yang terus berubah dengan bangunan dan bisnis baru yang dibangun setiap saat. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dilihat di Jakarta, dan ini adalah kota yang penuh dengan kehidupan. Jakarta adalah kota yang terkenal dengan kepadatan lalu lintasnya, dan ada banyak jenis kendaraan yang bisa ditemukan di kota ini. Pada momentum tertentu seperti liburan, pusat rekreasi di Jakarta seringkali ramai, namun itu tetap menambah keindahan kota. Jakarta juga merupakan kota yang syarat akan seni. Ada banyak situs dan monumen bersejarah yang menakjubkan di Jakarta, serta beberapa tempat belanja dan makan terbaik di Asia Tenggara. Kota ini juga merupakan rumah bagi komunitas seni yang besar dan berkembang, dan terdapat banyak atraksi dan aktivitas untuk menghibur pengunjung yang paling sibuk sekalipun. Jakarta adalah kota yang sangat mempesona dan menawan dan sangat layak untuk dikunjungi. Ini adalah kota tersibuk dan terbesar di Indonesia. Jakarta adalah salah satu kota paling populer di dunia dengan populasi lebih dari 13 juta orang. Kota ini terkenal dengan arsitektur, budaya, dan sejarahnya yang memukau, serta wilayahnya yang indah dan beragam etnis. Kota ini memiliki sejumlah tempat wisata terkenal, termasuk Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Ancol, Pekan Raya Jakarta, dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Jakarta juga merupakan tempat yang tepat untuk tinggal dengan berbagai pilihan perumahan yang terjangkau dan semakin banyak atraksi dan bisnis untuk dijelajahi. Jakarta adalah kota yang padat dan sibuk, penuh dengan orang yang selalu berpindah-pindah. Kota ini adalah rumah bagi banyak bisnis, kedutaan, dan lembaga pemerintah lainnya. Kota ini juga merupakan rumah bagi populasi Muslim yang besar, namun tetap hidup rukun bersama dalam perbedaan. Kota Jakarta merupakan kota metropolitan yang menawarkan berbagai macam aktivitas dan atraksi untuk dinikmati, baik oleh warga Jakarta maupun para pendatangnya. Sistem transportasi memang masih menjadi masalah untuk kota Jakarta ini, tapi setidaknya tahap demi tahap akan menemukan solusinya untuk mengatasinya. Salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan adalah dengan memperbanyak angkutan umum. Di tengah moda transportasi yang makin beragam tersebut, bajai pun menolak punah. Bajai merupakan alat transportasi umum yang memiliki roda sebanyak 3 buah dan berkapasitas 3 orang. Bajai tidak memiliki jalur khusus, sehingga bisa bebas berjalan di jalanan umum kecuali jalan protokol. Besarnya tarif kendaraan ini tergantung kesepakatan yang terjadi antara penumpang dan juga sopir bajai. Angkutan yang sudah lama hilir mudik di jalanan Jakarta itu masih tetap eksis hingga sekarang. Di balik itu semua, sebenarnya bagaimana asal-muasal dari bajai? Bajai merupakan kendaraan yang diimpor dari India dan mulai masuk Jakarta pada tahun 1975. Meski demikian, onderdilnya sudah ada di dalam negeri, yaitu diproduksi di Tegal, Jawa Tengah. Desain bajai mungil dan unik di balik itu ternyata secara teknis, kendaraan roda 3 ini memakai struktur dari Vespa yang kemudian dimodifikasi. Bahan bodinya 60% terbuat dari metal drum dan 40% terpal untuk bagian atap.
Berukuran kecil membuat bajai mudah dalam melewati kemacetan ibu kota. Performanya pun cukup mendukung dengan kecepatan maksimal hingga 70 km per jam. Bajai generasi pertama yang beroperasi di Jakarta memiliki mesin 150 cc dan merupakan produksi India. Pada tahun 2004, Pemprov DKI juga mengenalkan kancil yang digadang bakal menggantikan bajai. Pada tahap awal, Pemprov DKI mengizinkan operasi 250 unit kendaraan yang juga dikenalkan sebagai kendaraan angkut niaga cilik irit dan lincah ini. Akan tetapi, moda ini tak begitu saja diterima awak angkutan. Seperti moda angkutan konvensional lainnya, bajai di ibu kota tengah menghadapi ujian berat. Hukum alam ala Darwin, siapa yang kuat, dialah yang menang. Popularitas patung Selamat Datang yang berada di Bundaran Hotel Indonesia HI, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat kembali naik daun. Karena banyaknya warga ibu kota yang melintasi halte Transjakarta Bundaran HI menyempatkan diri untuk melakukan sesi foto dengan latar belakang patung Selamat Datang. Patung sepasang manusia, pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan dan menggenggam bunga tersebut berdiri di atas penyangga di tengah kolam Bundaran HI. Keduanya bak sedang menyapa siapa saja yang sedang melewatinya dari arah tugu Monumen Nasional. Gestur dan mimik patung dengan nama resmi Monumen Selamat Datang itu selaras dengan tujuan pembangunannya, yakni untuk menyambut peserta Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Di tengah kemegahan ibu kota, berikut sejarahnya tak lengkap bila tidak mampir ke pusat perbelanjaan. Seperti kebanyakan mal, ITC Mangga 2 memiliki beragam toko yang menjual segala sesuatu, mulai dari komputer, telepon seluler, kacamata hitam hingga tekstil seperti batik. Ada berbagai toko jam tangan dan banyak pusat optik yang menjual kacamata dan bingkai, serta beragam dagangan lainnya. Mal ini terdiri dari banyak toko kecil yang dioperasikan oleh vendor lokal. Karena strukturnya yang berbentuk persegi panjang, ITC Mangga 2 dikembangkan di sekitar atrium pusat besar di lantai dasar mal. Atrium ini biasanya ditempati oleh penduduk setempat yang menjual tekstil dalam bilik kecil. Daerah ini biasanya sangat sibuk, terutama pada akhir pekan ketika orang-orang mempunyai waktu luang untuk berbelanja. Kecuali atrium, langit-langit di ITC Mangga 2 rendah. Ini memaksimalkan ruang toko di seluruh mal. Eskalator terletak di sepanjang ujung timur atrium. Food court-nya terletak di sepanjang lantai 7 ITC Mangga 2 karena mal ini terutama dikunjungi oleh pembeli lokal. Pilihan makanan di sini sebagian besar adalah masakan Indonesia. Jangan berharap banyak pilihan makanan internasional. Harga di ITC Mangga 2 bisa jadi sangat bagus, namun jangan berasumsi bahwa semua harga akan bagus tanpa tawar-menawar. Tergantung di mana Anda berbelanja di mal, kemungkinan besar mereka siap untuk bernegosiasi. Jangan asal membeli produk secara besar-besaran di sini tanpa mengunjungi beberapa toko terlebih dahulu untuk melihat apakah harganya konsisten di sekitar mal.
Wisata Jakarta memang tak ada habisnya. Tempat hits di malam hari yang satu ini sudah tidak asing pasti sebagai tempat nongkrong hits anak muda. Pada dekade tahun 90-an, Blok M merupakan salah satu tempat hits yang menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan yang terkenal di Jakarta. Kawasan Blok M pada waktu itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Blok M Pasaraya, Blok M Square, dan Blok M Plaza. Dengan berbagai macam pilihan tempat perbelanjaan, hiburan malam, kuliner, serta aksesibilitas yang mudah menjadikan kawasan Blok M sebagai salah satu tempat favorit bagi anak muda Jakarta untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama teman-teman. Salah satu tongkrongan asik adalah Filosofi Kopi. Filosofi Kopi tumbuh kembang sebagai sebuah ekosistem yang dekat dengan dunia kopi. Ekosistem berkembang dari kedai, produk kopi, seni, fashion, musik, hingga acara yang dekat dengan anak muda. MRT Jakarta menjadi moda transportasi pilihan untuk piknik dalam kota, baik bagi warga DKI Jakarta maupun wisatawan domestik yang belum berkesempatan menjajaki pilihan kendaraan modern ini. Dengan menaiki MRT, para pengunjung juga dapat menjangkau berbagai objek wisata di pusat kota lainnya di Jakarta, seperti Monas hingga Museum Nasional. Jelajahi Jakarta edisi wisata malam, para pelanggan MRT untuk menikmati keindahan ibu kota di malam hari. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Selama perjalanan dapat menikmati keindahan gemerlap kota Jakarta, juga menyaksikan gedung-gedung pencakar langit yang sangat ikonik di sepanjang koridor MRT Jakarta. Sebuah pemandangan indah tanpa harus merogoh kocek tebal, menikmati perjalanan sambil menyaksikan beragam pemandangan indah Jakarta di malam hari. Kepada para penumpang, Seakan tidak mau kalah dari kota-kota besar lainnya, Jakarta pun memiliki sebuah kawasan yang telah lama dijuluki sebagai Little Tokyo. Pasalnya, atmosfer di kawasan ini tidak berbeda jauh dengan sepotong kawasan Tokyo yang penuh deretan restoran, kafe, dan supermarket yang serba Jepang. Bahkan, banyak pelanggannya pun adalah ekspatriat asal negeri Sakura. Little Tokyo versi Jakarta sejatinya merupakan sebuah kawasan kecil di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Persisnya di depan Blok M Square yang meliputi Jalan Melawe 6, Jalan Melawe 7, Jalan Melawe 9, dan Jalan Melawe Raya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Setidaknya, nama yang disandangnya itu memang pantas, karena terkait keberadaan warga negeri Sakura di wilayah itu selama puluhan tahun. Sejarah serta keunikan kawasan ini tetap terjaga hingga saat ini, dan berbagai aktivitas budaya terkait ikut meramaikannya. Little Tokyo Blok M pun kini potensial sebagai salah satu destinasi wisata andalan di ibu kota Jakarta.
menyala menjadi simbol ibu kota tak pernah mati dari aktivitasnya. Denyut nadi kehidupan warganya menjadikan pemandangan indah bagi siapa saja. Sebuah anugerah terindah tersaji di malam hari.